Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih. Jadi selamat siang ya. Kalau ini di hari siang, ya, selamat pagi untuk yang masih pagi dan selamat sore untuk yang ini sudah waktunya sore. Ya, ketemu lagi dengan saya di Fathur Rahman dari dosen akuntansi ya Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ya, hari ini ketemu untuk di mata kuliah perpajakan. Mata kuliah perpajakan. Jadi terkait dengan mata kuliah perpajakan, pada minggu ini kita akan belajar di topik kredit pajak. Ya, kredit pajak. Jadi sebelum nanti kita memahami mengimplementasikan bagaimana penerapan kredit pajak, ya kita belajar dulu kaitan dengan konsep ya, konsep dasar dari kredit pajak itu sendiri. Jadi kredit pajak itu apa sih? Jadi tentunya ya kita sudah sering mendengar di telinga kita bahwa apa itu pajak. Sekarang di kredit pajak kok dikredit kan? Jangan gitu. Jadi pajak kok dikredit. Jadi sebenarnya apa itu kredit pajak? Jadi ini berlaku untuk wajib pajak yang memiliki usaha. Jadi kredit pajak itu sendiri merupakan pajak yang telah dibayarkan, atau pajak yang telah diangsur. Jadi kepada pihak lain, jadi baik melalui pemotongan maupun melalui pemungutan. Nah, itu kredit pajak. Jadi pajak yang dibayarkan kepada pihak lain, ya, baik itu melalui pemotongan maupun pemungutan. Jadi sehingga dapat diperlakukan sebagai pengurang dari jumlah pajak terutang ya, dalam tahun pajak yang bersangkutan. Nah, itulah yang dinamakan dengan kredit pajak. Jadi kita sudah pernah dipotong, ya, kita sudah pernah dipungut, ya, pajak kita, dan itu bisa menjadi pengurang dari pajak kita. Nah, jadi kredit pajak itu sendiri yang perlu diperhatikan bahwa tidak berlaku ya untuk penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final. Jadi kalau penghasilan yang bersifat final ya pajaknya itu tidak berlaku menjadi pengurang dari pajak. Ya. Jadi kredit pajak itu dapat berupa PPh yang dibayar sendiri maupun PPh yang dipungut ya atau dibayar di luar negeri oleh wajib pajak. Nah, jadi artinya jadi pajak yang telah dilunasi dalam tahun berjalan baik yang dibayar sendiri oleh wajib pajak ya maupun yang dipotong serta dipungut oleh pihak lain. Jadi dapat dikreditkan, dapat menjadi pengurang ya terutang pada akhir tahun. Jadi pada akhir tahun, jadi misalnya setelah Anda hitung ternyata pajak Anda berapa. Ya, setelah Anda berapa, kemudian Anda sudah pernah bayar pajak berapa. Nah, itulah yang dinamakan dengan implementasi untuk kaitan dengan kredit pajak. Jadi yang termasuk jadi kredit pajak itu sendiri, jadi berdasarkan keputusan Menteri Keuangan ya, Republik Indonesia. Jadi karena kita di Indonesia ya otomatis ya menterinya ya keputusan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia ya. Jadi itu. Jadi nomor berapa? Ya nomor 164. Nanti bisa dicari ya. Jadi yang bisa akses internet googling istilahnya kan itu. Ya bisa di googling. Jadi nomor 164 garing KMK ya titik 03 ya garing 2002. Jadi kredit pajak itu meliputi beberapa hal, ya, beberapa PPh. Yang pertama adalah terkait dengan kredit pajak penghasilan, ya, pasal 22. Itu bisa jadi bagian dari kredit pajak. Ya, PPh pasal 22. Kemudian kredit pajak penghasilan PPh pasal 23. Itu juga menjadi kredit pajak. Kemudian kredit pajak penghasilan PPh pasal 24. Nah, itu juga menjadi bagian dari kredit pajak. Ya. Untuk memahami lebih lanjut terkait dengan di kredit pajak masing-masing PPh tadi, ya, yaitu di PPh pasal 22, 23, 24, ya, serta kredit pajak yang dibayar di awal di muka lainnya. Nah, itu nanti kita coba bahas satu persatu. Yang pertama terkait dengan kredit pajak penghasilan PPh pasal 22. Jadi kredit pajak PPh pasal 22 itu merupakan jumlah pajak penghasilan yang telah dipungut ya, dalam tahun pajak yang bersangkutan oleh pemungut PPh pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang.
Ini atas penyerahan barang. Ya, barang. Jadi ini kepada badan-badan tertentu ya untuk memungut pajak dari wajib pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lainnya. Jadi pemotong pajak ya wajib menerbitkan bukti potong. Kalau nanti pemotong ini wajib menerbitkan bukti potongnya karena nanti berguna bagi yang dipotong ya, pajaknya. Jadi sebagai syarat untuk dikreditkan PPh pasal 22. Ya. PPh pasal 22 yang bersifat final tidak dapat dikreditkan dalam menghitung PPh terutang ya pada akhir tahun pajak. Nah, itu kaitannya di kredit pajak penghasilan PPh pasal 22. Selain kredit pajak penghasilan pasal 22, ada lagi yaitu di kredit pajak ya PPh pasal 23. Ya. Jadi kredit pajak PPh pasal 23 di sini adalah jumlah PPh yang telah dipotong ya dalam tahun pajak yang bersangkutan oleh pemotong PPh pasal 23. Atas apa? Atas penghasilan berupa apa? Jadi penghasilan yang dipotong di PPh pasal 23 itu kan dividen ya, dividen. Dividen itu apa? Ingat? Nah, jadi dividen itu merupakan bagian laba ya dari sebuah PT perusahaan ya. Jadi yang memiliki saham kan nanti dapat hasil yaitu berupa dividen. Kemudian bunga ya, bunga. Jadi kemudian royalti itu kaitan dengan dikenakan PPh pasal 23. Terus hadiah. Nah, hadiah juga dikenakan ya, PPh pasal 23, penghargaan, sewa ya, imbalan atas jasa teknik ya, jasa manajemen, jasa konsultan dan jasa lainnya yang ditentukan oleh Dirjen Pajak ya, yang diterima oleh wajib pajak badan. Jadi ini dikecualikan, jadi kecuali pemotongan PPh yang bersifat final. Jadi pemotong pajak wajib menerbitkan bukti potong. Nah, tetap ya, pasal 22 juga menerbitkan bukti potong, pasal 23 juga menerbitkan bukti potong. Nah, itu gambaran sekilas ya terkait di kredit pajak penghasilan PPh pasal 23. Yang selanjutnya adalah kaitannya dengan di kredit pajak penghasilan PPh pasal 24. Nah, 24. Jadi kredit pajak PPh pasal 24 ini adalah jumlah PPh yang telah dibayar atau terutang di luar negeri. Ya. Jadi mungkin yang ada aktivitas sampai ke luar negeri. Nah, ini nanti berkaitan dengan PPh pasal 24. Ya. Yang dapat dikreditkan ya terhadap PPh yang terutang di Indonesia. Nah, jadi pengkreditan PPh pasal 24 dilakukan pada tahun pajak ya, diperolehnya ya, atau didapatkannya ya, penghasilan dari luar negeri tersebut ya dengan penghasilan di Indonesia. Itu kaitan di kredit pajak. Bisa. Jadi namun atas kerugian di luar negeri ya tidak dapat digabungkan dengan penghasilan di Indonesia. Jadi kalau ada penghasilan di luar negeri ya, tapi kalau misalnya untung itu kalau laba ya, boleh, tapi kalau rugi ya tidak boleh digabungkan dengan penghasilan di dalam negeri ya, penghasilan di Indonesia. Jadi nominal kredit pajak untuk PPh pasal 24 itu maksimal adalah sama dengan jumlah pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri. Tetapi tidak boleh melebihi jumlah perbandingan antara penghasilan dari luar negeri terhadap penghasilan kena pajak dikalikan dengan pajak yang terutang atas penghasilan kena pajak. Jadi jika penghasilan dari luar negeri berasalnya dari beberapa negara, maka penghitungan batas maksimum kredit pajak dilakukan untuk masing-masing negara. Nah, jadi dapat diilustrasikan bahwa kredit pajak maksimum untuk PPh pasal 24 itu adalah penghasilan luar negeri ya, dibagi dengan ya, penghasilan kena pajak dikalikan dengan PPh terutang. Ya, PPh terutang. Jadi itu ya terkait dengan di PPh pasal 24. Demikian ya untuk sekilas terkait dengan pemahaman konsep dari kredit pajak. Ya, semoga video ini memberikan manfaat untuk Anda dan berikutnya kita lanjutkan pembelajaran dengan ya, lanjutan untuk pengembangan dari konsep kredit pajak. Ya. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.